Guys, selamat datang kembali di channel YouTube Gadget Squad. Kali ini saya mau bahas handphone terbaru dari Vivo dari kelas entry level yang sekarang ini bisa dibilang naik kelas karena bawa spesifikasi dan peningkatan yang menarik. Yap, ini dia Vivo Y100 5G. Secara desain, sebagai keluarga baru di Y series, menurut saya Vivo Y100 5G ini membawa desain baru yang lebih mewah dan elegan. Bahkan kalau kalian perhatiin di bagian belakangnya ini, covernya punya tekstur serupa kulit yang dilengkapi dengan pola jahitan di sekelilingnya. Selain bentuknya yang cukup ramping dan ringan, tekstur kulit ini juga terasa lembut yang ngebuat nyaman dan gak bikin gampang selip saat digenggam. Dan yang pasti, cover bagian belakangnya ini juga tetap bikin clean karena materialnya sendiri udah dibekali dengan teknologi anti-stain coating yang tahan terhadap noda. So, nggak perlu khawatir kalau pas HP lagi nggak pakai casing. Kalau kena noda kayak gini, tinggal dilap pakai tisu aja. Noda bakal langsung hilang tanpa ninggalin bekas sidik di permukaan kulit covernya. Nice! Oh ya, buat varian warnanya sendiri, Vivo Y100 5G ini ada dua varian warna ya. Yang pertama hitam onyx dan yang kedua warna ungu anggrek kayak unit yang saya punya ini. Kalau sekali lagi kita lihat perpaduan antara material cover dengan warna bezel silvernya di bagian frame, modul kamera dan tulisan di logo Vivo di bagian belakangnya, menurut saya looks-nya bikin kelihatan mewah. Sesuai dengan slogannya, mantap ye. Dari spesifikasi layar yang dibawanya juga, Vivo Y100 5G ini dibekali dengan spesifikasi layar yang terbilang mantap di kelasnya. Hadir dengan jenis panel AMOLED 6,67 inci dengan resolusi Full HD Plus dan refresh rate tinggi di 120 Hz yang tentunya bisa ngasih pengalaman yang mulus saat scrolling antar aplikasi ataupun pas lagi ngegame. Dan buat bezel di sekeliling layarnya sendiri udah terbilang relatif cukup tipis ya, yang menurut saya udah ngasih feel yang cukup baik. Apalagi layarnya juga punya tingkat kecerahan sampai 1200 nits dan tingkat color gamut 100% DCI IP3. Selain cukup nyaman digunakan di luar ruangan, kualitas gambarnya juga cukup tajam dengan akurasi warna yang cukup baik. Buat keamanan ngebuka kunci layarnya, Vivo Y100 5G sendiri udah dibekali dengan in-display fingerprint sensor dan face unlock yang punya respon yang cepat dan bisa diandelin. Nah, buat kamu yang suka nonton film streaming ataupun dengar musik, di Vivo Y100 5G ini udah dibekali dengan dual speakers yang terletak di bagian bawah dan atas layar di bagian earpiece yang juga berfungsi sebagai speaker. Menariknya lagi, Vivo juga menyediakan fitur audio booster buat ningkatin lagi volume suara speakernya dengan opsi 200% dan 300%. Tentunya ini bakal ngebantu banget pas dipakai buat voice call atau lagi video call menggunakan speaker, karena suara bisa terdengar lebih keras dan jelas. Masuk ke bagian performanya, Vivo Y100 5G ini dibekali dengan chipset Snapdragon 4 Gen 2 yang udah mendukung konektivitas jaringan seluler 5G. Selain itu, performanya juga didukung dengan kapasitas RAM sebesar 8GB plus 8GB extended RAM dengan internal storage-nya yang varian unit yang saya punya ini di 128GB. Dan juga bisa diperluas lagi lewat slot kartu microSD sampai dengan kapasitas 1TB. Tapi kalau kalian ada budget lebih, mungkin juga bisa pilih varian tingginya di 256GB. Sebagai HP pertama yang memperkenalkan chipset Snapdragon 4 Gen 2 ke Indonesia, Vivo Y100 5G ini cukup bisa menunjukkan performanya yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Hal tersebut juga bisa dilihat hasil uji skor tes Antutu dengan aplikasi Antutu Benchmark versi 10. Handphone ini bisa memperoleh skor tembus di angka 437 ribuan. Oke, langsung aja kita masuk ke gaming testnya. Seperti biasa, buat tesnya ada dua game yang saya coba mainin ya. Pertama, Call of Duty Mobile dan Genshin Impact. Di game yang pertama, Call of Duty Mobile, Vivo Y100 5G sendiri bisa ngejalanin game ini dengan settingan grafik mentok di grafik quality-nya very high dan frame rate-nya juga high. Selama 30 menit main game ini lancar jaya, saya nggak nemuin isu apa-apa. Begitu juga di part grafik ramai, smooth dan playable. Buat game yang kedua yaitu Genshin Impact, saya harus puas mainin game ini dengan settingan grafik default atau bawaannya di settingan low aja. Sebenarnya bisa sih naik satu level lagi di settingan medium. Hanya aja di beberapa part grafik ramai sesekali agak tersendat ya. Tapi overall saya mainin di settingan low selama 30 menit aman dan playable.
Sebagai handphone baru di tahun 2024, Vivo Y100 5G ini udah langsung mengadopsi sistem operasi Android 13 yang didukung dengan Fantouch OS 13. Selain punya tampilan yang lebih fresh, navigasinya juga mudah, yang lebih stabil dan nyaman dengan fitur kustomisasi yang tersimpan rapi. Oke, buat setup kamera belakangnya sendiri, Vivo Y100 5G ini hadir dengan 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 50 MP, terus juga ada kamera wide angle 8 MP dan flicker sensor biar hasil foto dari layar komputer ataupun laptop yang dihasilkan nggak ada garis maupun pita gelap horizontal. Lanjut buat kamera selfie-nya sendiri 8 MP yang ada di dalam desain punch hole di bagian atas layarnya. Soal hasil, sebagai HP di kelas 3 jutaan, menurut saya hasil foto dari kamera HP ini cukup bisa diandelin di berbagai kondisi. Lewat resolusi tinggi dari kamera 50 MP-nya juga bisa ngasilin detail dan ketajaman yang baik. Dan buat lensa wide angle-nya, menurut saya kualitas yang dihasilkan cukup bagus karena nggak ada distorsi gambar di pinggiran frame. Warnanya juga oke, ya walaupun ada beberapa bagian yang menampilkan bayangannya terlalu gelap. Untuk urusan low light, hasil foto dari kamera utama cukup baik pada malam dengan penerangan lampu di jalan. Gangguan noise-nya juga bisa lebih diredam lewat fitur Super Night Mode-nya. Pindah ke bagian kamera depannya, secara keseluruhan performanya cukup baik karena masih nampilin warna dan exposure yang bagus meski membelakangi cahaya. Sama kayak kamera belakangnya, efek bokeh antara objek dan background-nya juga udah cukup rapih. Soal fitur kameranya menurut saya udah cukup lengkap ya, mulai dari Super Night Mode, ada juga bokeh flare portrait, mode pro buat yang mau ngatur kameranya secara manual, dual view video, dan ultra steady-nya juga udah ada di sini yang bisa dimaksimalin lewat kamera belakangnya. Sedangkan buat resolusi videonya sendiri, baik kamera depan dan belakangnya itu mentok bisa record di resolusi 1080 pixel 30 fps aja. Oke guys, langsung aja kita lihat hasilnya kayak yang berikut ini. Oke, kalau yang ini adalah hasil perekaman videonya dari kamera depan dengan resolusi 1080 pixel 30 fps yang merupakan ini resolusi tertinggi ya, baik di kamera depan ataupun kamera belakangnya. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Suara saya terdengar jelas atau enggak? Silahkan langsung tulis komen di bawah sekarang. Last but not least, salah satu keunggulan dari handphone ini juga ada di pengisian dayanya dengan baterai sebesar 5000 mAh yang udah dilengkapi dengan fitur pengisian daya cepat flash charge 80 watt. Berdasarkan pengalaman saya saat menggunakan HP ini sebagai daily driver, dengan kapasitas baterai yang ditawarkan cukup memberikan keleluasaan untuk penggunaan secara multitasking, mulai dari bermain game, foto, bahkan saat menonton video tanpa takut baterai akan cepat habis. Sedangkan waktu lama pengisiannya sendiri, Vivo Y100 5G ini membutuhkan waktu dari keadaan 0% sampai dengan 100% dengan waktu sekitar 40 menit aja. Dan menariknya lagi, pihak Vivo juga menjamin baterai health di Vivo Y100 5G ini kalau sampai ada penurunan baterai health-nya sampai dengan 80% dalam waktu 4 tahun, maka Vivo bakal ngasih garansi berupa baterai gratis buat penggunanya. Nice.
So guys, buat kamu yang lagi cari HP keluaran 2024 di harga mulai dari 3 jutaan, Vivo Y100 5G ini bisa jadi opsi yang layak dipertimbangin. Nggak sekedar punya tampilan yang menarik, spesifikasi yang dibawanya pun mumpuni di kelasnya. Desainnya stylish dengan back cover material fiber kulit, layarnya juga udah AMOLED dengan refresh rate tinggi di 120 Hz, performanya bisa diandalin buat penggunaan harian, kapasitas baterai yang besar dengan fitur flash charge 80 Watt, dan hasil foto dari kameranya juga ciamik. Sekian buat video kali ini, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Like dan share juga jika kalian suka dengan video ini. Thanks for watching this video, saya pamit undur diri, have a nice day.